Jadi yang si mutiara tadi, kalau ada tulang-tulang katanya pada ikan yang disuguhkan kepada suamiku, akan ku buang dulu tulangnya, ku silakan kepada suamiku. Kalau airnya kurang ku tambah. Kalau dia mau menambah nasi, aku yang menambahkannya. Lain bisa begitu, Bu? Baik. Baiklah, alhamdulillah ahli surga. Jadi kalau suami itu mau nambah nasi, kalau dia Arab itu roti, daging, itu istrinya yang menambahkan karena dia duduk di samping suaminya. Begitu rupanya. Lalu melaporlah hari yang keempat itu melaporlah Fatimah kepada ayahnya Rasulullah. Lapor ayahnya. Ada apa? Iyo ndak tahu wahai ayahanda. Begitu menjelimatnya mutiara itu menangis. Fatimah, kok kau menangis? Iya, selama ini aku tak pernah ngelap sepatu Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah itu ya. Aku tak pernah menyisihkan tulang dari ikan yang dia makan. Tak pernah. Oh iya, memang harus begitu. Nangis Fatimah. Coba besok pergi lagi. Ada yang terlupa. Apa dia? Itu yang sensitif itu yang aku mau tanyakan kemarin lupa. Apa itu? Engkau menyediakan rotan untuk suamimu. Maaf ya, ini sensitif sekali. Dalam hatiku segan untuk bertanya. Tapi karena engkau menjadi model, disuruh contoh oleh Rasulullah, aku bertanya, ada apa? Ini rotan ini, wahai Fatimah, setelah aku kirimkan dia ke tempat makan, aku sisihkan tulang-tulang dari ikan yang dia makan, mau nambah ke yang nambahnya. Nah, setelah itu aku berikan rotan kepada suami. Untuk apa rotan ini? Aku katakan kepada suamiku, wahai suamiku, adakah dalam seminggu ini, sebulan ini atau hari ini layananku kurang baik? Kalau ada layananku yang kurang baik, yang kurang betul, sampaikan saran kepadaku, wahai suamiku. Apa kesalahanku, apa kekuranganku, tolong tegur, kasih tahulah. Kalau engkau segan untuk menyampaikannya, untuk menegurnya, kalaupun engkau ingin menghukum aku, silakan hukum. Ini rotan bang, silakan aku dipukul daripada aku dipukul besok di akhirat. Lebih baik aku dipukul di dunia ini. Ini rotan. Kalau ada kesalahan, pukullah bang. Fatimah, kata Mutia, setelah aku dikasih rotan, aku kasih rotan kepada suamiku, diambilnya rotan itu, ditaruhnya di belakang pintu. Tak pernah dia memukulku sedikit pun, tak pernah menjentikku, tak pernah menghardikku, dan tak pernah ada kata-kata kasar dalam ucapannya sehari-hari. Malah dia datang membelaiku, datang dengan penuh kasih sayang. Suamiku itu orangnya lembut, orangnya tegas tapi lembut, dan suamiku itu sangat menghargai dan merasa aku inilah manusia, istri yang teristimewa di dunia. Bahkan aku persilakan dia, kalau ibu tidak puas abang dengan layananku, carilah istri lain untuk mendampingiku, tapi aku jangan ditinggalkan. Dah berapa tahun aku katakan boleh engkau berpoligami, cari lagi, tapi suamiku itu tidak mau. Satu saja sudah sulit aku berlaku adil katanya, apalagi kalau lebih. Begitulah karakter suamiku itu. Dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Nah, itulah pelajaran. Jangan kamu sediakan pula rotan untuk suamimu Ali bin Abi Thalib. Jangan. Itu hanya harfiah saja. Tapi di sebalik itu intinya ambil. Pesan moral dari kejadian itu ambil. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya, istri bersedia dinasihati oleh suami. Kalau dia tidak menasihati, diminta. Apa nasihatmu? Apa saranmu kepadaku? Tidak perlu pakai saran. Itu berlebihan. Ambillah intinya, minta saran kepada suaminya.
Dan suaminya itu pun orang yang bijaksana, jangankan dia memukul dengan rotan, kata-kata yang kasar pun sedikit tidak ada. Selalu dia tersenyum di hadapan suami, dia selalu membelai. Beda dengan istri sekarang, banyak yang jablay, jarang dibelai ya. Dia selalu membelaiku dan dia datang kepadaku dengan penuh kasih sayang. Tidak ada kasarnya sedikit pun. Aku adalah wanita yang paling istimewa di dunia menurut suamiku. Oh, begitu rupanya. Nah, sesuailah dengan ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan min anfusikum. Bahwa di antara kebesaran Allah, keagungan Allah ialah Dia menciptakan pasangan untuk manusia dari jenis manusia itu sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, untuk mententeramkan jiwanya dalam rumah tangga. Ternyata Muti'ah tadi tenteram hidupnya, suaminya tenteram hidupnya. Pantaslah Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau minta dijamin masuk surga, contohlah wanita yang istimewa yang bernama Muti'ah. Lalu ketika suamimu tidak di rumah, Muti'ah, apa yang kau lakukan? Aku bersihkan segala-galanya yang rumah tangga, di luar, di dalam, dan aku selalu berzikir. Apa zikir yang selalu diamalkan? Yang afdalul zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu yang dibawa Pak Imam kita, tidak pernah tinggal 10 hari ya. Afdalul zikri fa'lam la ilaha illallah. Di antara seluruh zikir yang ada, yang paling afdal zikirnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, tidak ada yang bersekutu baginya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah selalu menekankan rumah tangga yang bahagia itu saling menghargai antara suami dan istri. Sekalipun ada problem, kalau saling menghargai, problem itu akan hilang. Maka disebutkan dalam surat yang ke-65, namanya surat At-Talaq, ayat 2 dan ayat 3. Nah, namanya At-Talaq. At-Talaq itu perceraian. Tapi di dalam surat At-Talaq itu ada obatnya, bagaimana supaya jangan terjadi perceraian. Nah, ini banyak dibacakan orang ini. Ayat-ayat ini juga untuk memurahkan rezeki orang-orang yang jualan, selalu ditulis ditaruhnya di samping barang yang akan dijual sampai begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu surah At-Talaq itu, ayat 2 dan ayat 3. Siapa yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, paling tidak seperti Muti'ah dan suaminya itu, siapa yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari problema apapun yang dia hadapi, dan dia akan mendapat rezeki nomplok, rezeki yang tak terduga-duga. Masya Allah. Ada orang dapat rezeki nomplok di daerah Rumbai, Dinas di sana. Kenapa? Karena Caltex waktu itu membuang minyak apa ini ke dalam tanah. Nah, ada yang terkena kebun orang, dicari itu untuk dibersihkan. Karena itu dia diberikan biaya pengganti dari pohon-pohon kelapa sawit atau apa saja yang terkena oleh pembuangan dari minyak-minyak sebangsa aspal itu. Oh, tempatlah tanah saya sedikit, dikasih waktu itu 80 juta ya. Masya Allah, dikasih. Setelah itu rupanya nggak jadi.
nggak jadi dia menebang pohon sawit itu. Duit sudah dikasih. Tidak pula dia minta kembali. Mau dikembalikan pun tidak bisa. Kenapa? Karena PT-nya sudah bubar. Bagian itu. Ya, itu namanya rezeki namplok ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita betul-betul berdoa bertakwa kepada Allah, akan dapat rezeki namplok, rezeki yang tak terduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Itulah yang selalu dialami oleh rumah tangga si Mutian tadi. Selalu ada saja orang memberikan kebun kurma. Karena tak terawat oleh dia, rawatlah. Ternyata setelah dirawat itu bukan main seluruhnya. Ada yang memberikan sumur, karena sumur itu sangat susah di negeri Arab itu, jauh bawah. Ada yang suruh rawatlah sumur itu, jadikan milikmu. Dia tidak mau jadi milik sendiri, disedekahkan pula kepada orang lain. Sedekahnya itu disedekahkan pula. Betul-betullah semakin murah rezekinya. Nah, jadi siapa yang mau bersedekah, nanti Allah akan berikan pula rezeki namplok. Nah, jadi kalau begitu Allah menjadikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'afu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mau bersedekah, berhadiah, memberikan infak seperti satu biji gandum yang ditanamkan ke dalam tanah, akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai yang tumbuh tadi berbuah dengan 100 bulir di dalamnya, bahkan lebih dari 700 bulir. Yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Paham Bu? Ngerti Bu? Apa yang dilakukan mulai hari ini? Mengelap sepatu suami. Membuang tulang dari ikan yang akan makan suami. Maaf Bu, kita itu saya menyampaikan itu secara bercanda itu supaya ibu-ibu jangan tersinggung, karena ibu-ibunya nggak ada di sini yang saya ceritakan itu di tempat lain ya. Nah, tapi kebaikan itu petiklah. Intinya aja ambil. Yang harfiahnya ceritanya itu nggak usah didengar. Intinya ambil. Buang kulit, ambillah isinya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, disambung di lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutuplah. Masuk waktu? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz dan penasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.